Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas bagaimana sih kinerja dari media filter berupa arang tempurung kelapa yang telah saya gunakan selama 6 bulan ini sebagai media filter di akuarium saya. Apakah media filter berupa arang tempurung kelapa ini bisa dimanfaatkan atau tidak, teman-teman? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya ingin bercerita sedikit bahwasanya akuarium saya ini selama 6 bulan yang lalu telah menggunakan media filter berupa arang tempurung kelapa. Arang tempurung kelapa ini saya modifikasi, saya buat sedemikian rupa untuk sesuai di box filter yang saya buat dari toples, teman-teman. Kenapa saya tidak menggunakan arang yang sudah dikemas berupa karbon yang seperti ini, teman-teman? Bisa teman-teman lihat ya, yang sering kita jumpai di toko akuarium maupun di toko online ya, teman-teman ya. Nah, saya lebih memilih arang tempurung kelapa ini karena salah satunya yaitu saya bisa menyesuaikan dengan box filter toples saya. Nah, kalau saya menggunakan arang yang ini ya, karbon yang ini ya, tentu saja lebih kecil karena box toples saya lebih besar, teman-teman. Jadi tentu saja tidak maksimal menyaring airnya, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu saya lebih hemat biaya, teman-teman. Saya membeli 1 kilogram arang tempurung kelapa itu harganya Rp7.000, teman-teman. Sedangkan karbon aktif itu saya beli ya harganya Rp8.000, teman-teman. Tentu saja saya bisa memuat lebih banyak lagi arang tempurung kelapa di box filter saya, teman-teman. Nah, bisa 3 akuarium di rumah saya ini semuanya menggunakan arang tempurung kelapa, teman-teman. Dan arang tempurung kelapanya masih bersisa, jadi saya sedikit berhemat. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwasanya bagaimana sih kinerja dari arang tempurung kelapa ini sebagai media filter selama 6 bulan ini. Apakah berdampak positif ataupun ya dapat merugikan si penggunanya, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat saat ini akuarium saya dalam kondisi ya, ini sudah sekitar 8 hari yang lalu saya ganti airnya, teman-teman. 8 hari yang lalu. Tapi airnya tetap jernih, teman-teman. Nah, di sini ya saya pelajari. Sebelumnya saya mengganti media filter yang ada di box filter saya. Nah, setelah saya menggunakan arang tempurung kelapa ini, dampak positifnya yang pertama, saya lebih lama, teman-teman, untuk mengganti air di akuarium saya. Nah, selama saya perhatikan 1 minggu itu airnya masih tetap jernih, teman-teman, walaupun kondisi ikan di akuarium saya ini boleh dikatakan padat, teman-teman. Nah, yang pertama. Yang kedua ya, untuk media arang ini pernah saya letakkan di bagian atas ya, di bagian atas, kemudian di bagian bawahnya saya letakkan busa dakron ya, busa yang berwarna putih.
dia lebih mengurangi kotoran pada busa dakron teman-teman. Itu yang saya alami selama 6 bulan ini. Nah, jadi saya merasa puas penggunaan media filter berupa arang tempurung kelapa, kemudian hemat dan juga kualitas airnya baik. Dan juga sebelum saya menggunakan media filter arang ini, akuarium saya ini biasa 3 hari sudah ditumbuhi lumut hijau teman-teman. Nah sekarang tidak lagi, mungkin karena kualitas airnya bagus, kemudian media filternya bekerja dengan baik sehingga lumut-lumut yang ada di dinding itu tidak ada teman-teman. Nah ya, itu teman-teman membuat saya puas penggunaan dari media filter berupa arang tempurung kelapa. Dan juga ini sebagai saran untuk teman-teman juga ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan top filter terbuat dari kaca maupun top filter talang dan filter dari toples bekas yang kalian modifikasi, alangkah baiknya ya penggunaan arang ini sangat saya sarankan. Kemudian kalau bisa arangnya itu dibuat ya pakai kain, itu lebih bagus, atau pakai dasaran ataupun dibungkus menggunakan busa dakron teman-teman. Nah supaya lebih maksimal lagi arangnya menyerap kotoran yang ada di dalam air teman-teman. Nah di sini saya merasakan dampak positif sekali, dan semoga dengan ini teman-teman bisa menggunakan arang tempurung kelapa sebagai media filter teman-teman. Nah teman-teman bisa berhemat, kemudian juga praktis penggunaannya, dan juga tahan lama teman-teman. Ini sudah 6 bulan lebih ya, 6 bulan 4 hari. Arang tempurung kelapanya tidak rusak, kemudian tidak hancur dan lain sebagainya teman-teman. Kualitas airnya juga baik. Nih saya akan menunjukkan kepada teman-teman akuarium saya ini kebetulan tiga-tiganya itu saya ganti bersamaan teman-teman airnya. Saya akan tunjukkan ya teman-teman ya. Ini akuarium saya yang bawah ini ya, airnya cukup jernih teman-teman. Nah ini cukup jernih ya. Di sini di box filter yang kotak warna hitam itu juga menggunakan arang tempurung kelapa ya, atau batok kelapa. Nah di sini juga teman-teman, di sini juga ya, ini arang tempurung kelapa atau batok kelapa. Di sini saya beri busa dakron pembatas dari toples 1 ke toples 2. Nah karena ini 2 lapis ya teman-teman ya, dua tingkat. Nah di sini juga ya, ini kebetulan filternya lagi rusak teman-teman. Ini saya akan review pada teman-teman sekalian bagaimana membuat aquascape murah meriah ya, menggunakan bambu hoki, tanaman bambu hoki ini ya. Nah ini akuarium saya yang ketiga, ini menggunakan media filter arang juga teman-teman. Nah ini ya, ini saya kebetulan toples yang satunya lagi pecah, jadi belum saya cari supaya sama ya dengan ini. Nanti saya akan buat 2 tingkat juga supaya maksimal lagi menyaring airnya. Nah ini kondisi air saya sudah 8 hari teman-teman. Ya masih jernih, dan juga media filternya tidak mengalami kerusakan, khusus di media filter berupa arang tempurung kelapa. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya mengenai penggunaan arang ya sebagai media filter selama 6 bulan ini teman-teman. Tentu saja banyak dampak positifnya, dan mudah-mudahan
bisa diterapkan di akuarium ataupun media filter di akuarium teman-teman sekalian. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, mohon dukungannya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.